بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. As-saniyatu, adapun tanda yang kedua, ayyastawiya indahu zammuhu wa madihuhu, sama bagi dirinya zammuhu, orang yang menghina, wa madihuhu, dan orang yang memujinya. Tanda-tanda orang zuhud dikatakan ada tiga. Kemarin yang pertama, orang zuhud itu tidak merasa senang dengan sesuatu yang ada dan tidak merasa sedih terhadap harta yang tidak ada. Jadi adanya nggak senang-senang benar, hilangnya nggak sedih-sedih benar, biasa aja. Itu disebut keadaan hati orang zuhud. Keadaan dan situasinya itu semua sama, nggak ada yang membuat girang, nggak ada yang membuat sedih. Megang duit nggak megang duit, hatinya sama aja. Sebab itu bukan yang menjadikan seorang zuhud senang dengan dunia atau sedih lantaran kehilangan dunia, biasa aja. Itu disebut dengan teori keseimbangan. Berhasil tidak terlalu senang, gagal tidak terlalu sedih. Bisa nggak begitu? Itu harus dilatih tuh. Kita dapat sesuatu yang istimewa, yang dahsyat, yang kita inginkan, biasa aja, dia senang boleh sebagai tanda syukur. Tapi nggak keliwat senang banget. Lalu ketika gagal, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sedih ya wajar, namanya manusia. Tapi nggak sampai berlarut-larut, nggak sedih, biasa aja. Nah, kalau sudah bisa seimbang begitu, apa yang dikatakan dari tanda zuhud ada pada diri dia. Tanda pertama. Tanda yang kedua tadi, menganggap sama siapapun yang berinteraksi dengan dia, baik orang yang mencela ataupun orang yang memuji. Dia beribadah, ada orang gak senang sama dia, biasa aja, gak marah. Begitupun dia ibadah, ada orang yang senang sama dia, biasa aja, gak terlalu girang juga. Ya, sama yang pertama, tandanya bedanya yang pertama dalam hal senang dan girang, senang dan sedih. Kalau ini ada orang yang mencaci atau memuji, ketika mendapatkan sesuatu gak terlalu girang, ketika kehilangan sesuatu nggak terlalu sedih. Ini begitu juga. Kalau ada yang mencela nggak terlalu sedih. Kalau ada yang puji kagak girang-girang banget. Jadi kesimpulan orang zuhud itu kondisi hati yang sama dalam keadaan apapun. Fal awwalu alamatu zuhdi fil mal. Maka yang pertama tanda zuhud di dalam harta. Wasani alamatu zuhdi fil jah, dan yang kedua tanda zuhud pada pangkat atau kedudukan. Yang pertama
lebih spesifik atau khusus pada zuhud harta. Ada orang susah banget, dia sedih-sedih dengan hal tersebut, hatinya ya biasa aja nerima. Ada orang kaya luar biasa, hatinya gak terlalu girang juga. Nah itu namanya zuhud harta, enggak terlalu memikirkan dari yang apa ia miliki ataupun yang tidak ia miliki. Yang kedua zuhud pangkat, kedudukan, posisi. Nah, umpama ada yang tidak suka ya wajar, jangan kita. Allah aja ada yang kagak suka, itu Tuhan. Nabi aja banyak yang gak suka, apalagi kita yang model begini. Yang orang yang kagak suka ada aja. Kita nggak bisa memaksa orang untuk demen sama kita semua, nggak bisa. Pasti ada yang kagak demen, pasti ada yang nggak suka, ya biasa aja. Begitupun ketika ada yang memuji dan menyenangi dia, nggak terlalu bahagia. Nah, itu namanya zuhud dalam pangkat, dalam kedudukan atau posisi. Asal satu tanda zuhud yang ketiga, ayyakuna unsuhu billahi ta'ala, merasa senang dirinya terhadap Allah Ta'ala, wal ghalibu ala qalbihi, dan yang mendominasi atas hati orang itu halawatu ta'ati, kenikmatan berbuat taat. Intaha. Ini tanda zuhud yang ketiga, girangnya dia pada ibadah, hatinya itu merasa tenang. Unsun itu merasa jinak, al-unsu billah, merasa jinaknya dengan Allah. Kalau dia udah di dalam ibadat, dalam ketaatan, di situ kegirangannya. Kalau dia berada dalam satu kemaksiatan atau hal yang kagak ada manfaat, gusar dia, nggak bisa diam, gelisah. Ini dari pagi sampai sekarang Quran belum kepegang, bagaimana? Sedih, dipikirin tuh. Begitu kan boro-boro mikirin begitu. Kalau dia dipikirin banget, bagaimana ya selembar belum dibaca nih, nah, sholawat belum sampai 100, makan dan sampai 3 kali, kemana ini nyampe dari tadi. Nah, artinya kesenangan dia, kebahagiaan dia pada hal-halnya. Nah, kalau ngaji kuat, emang kesenangan di situ. Orang kalau udah hobi, nggak berasa juga dia lakuin dengan waktu yang lama, waktu yang panjang. Orang hobi mancing itu bisa dari subuh ketemu subuh itu, kagak maju-maju dia. Ya kalau maju, tumpul. Karena memang hobinya di situ. Kopi udah habis 1 slop, kopi udah habis 3 gelas, tambah lagi 6 gelas. Emang hobinya di situ, kita mau kata apa? Kita tanya dia girang, kalau girang bener. Hobinya di situ. Kalau orang mancing gak pernah maju. Tapi giliran buat ke ta'lim apa, baru 5 menit muak mulu. Mau kagak hobi, mau kata apa. Tapi ada kebalikan ya. Kalau urusan-urusan yang tadi, ya ikan sih beli aja dah, 100.000 dapat banyak kan di pasar. Memang dia kagak hobi. Tapi kalau dengan ngaji taat kuat ya. Itu namanya al-uns. Kita jinaknya di mana? Pulang kerja, umpama liwat jalanan, dengar pengajian dari masjid, dari musola, hatinya itu terpanggil sebenarnya. Enak, orang udah pada rapi ya maghrib, kalau jamaah, tapi ya apa yang boleh buat, keadaan baru pulang kerja cari nafkah. Itu namanya hatinya hidup tuh. Dengar suara azan dari masjid tadi, musola kepanggil, itu namanya al-uns. Merasa jinak, jinaknya kita di mana? Tapi kalau orang tidak jinak, biar tawak di depan pintu rumahnya, ya biasa aja. Ya kencengan TV-nya, berisik bener lagi. Barusan tadi udah azan maghrib, memang udah waktunya isya azan dikata berisik. Ya, unsnya di mana ya? Kita itu ya, tergantung orangnya masing-masing. Nah, orang zuhud merasa jinak, merasa senang, merasa bahagia ketika ya Allah, subuh ke zuhur lama banget nih. Apa ya kira-kira yang kita kerjain ini? Duha udah, tapi dicari, saking semuanya udah dikerjain. Duha udah, cek Quran udah, jadi itu udah apa lagi ya? Kalau kita udah zuhur aja, betul dari tadi subuh, udah zuhur aja kan lama, udah zuhur aja. Nah, itu harus dilatih. Kita merasa jinaknya pada kondisi yang seperti apa, di situ ketahuan orang, di mana dia ditempatkan.
intaha. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan berkata Sufyan bin Uyainah, az-zuhdu salasatu ahrufin. Adapun zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Zai wa ha wa dal, zuhud. Fazayu, maka huruf zai artinya tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Wal ha'u, dan huruf ha artinya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Wadalu, dan huruf dal artinya tarkud dunia bijumlatiha intaha, meninggalkan dunia dengan keseluruhannya. Selesai penjelasan itu. Jadi zuhud bukan kita nggak boleh punya kesenangan, bukan kita nggak boleh punya harta, bukan kita nggak boleh punya pangkat, boleh. Namun hatinya di mana? Itu yang membedakan zuhud dengan orang yang kagak zuhud. Yang satu kaya, yang satu kaya juga. Tapi keadaan hati 2 orang ini bisa beda nih. Yang A kaya, hatinya terkait, terhubung dengan hartanya terus. 1000 perak hilang ketahuan ini. Ya, pulang dari masjid sendalnya langsung dicariin juga. Karena di raknya ada 10 pasang sendal. Nah, itu masih terhubung, masih keterkaitan kuat. Yang satu biasa aja. Nah, dia girang bahagia wajar karena mendapatkan nikmat. Sebagai bentuk syukurnya dia bahagia. Tapi nggak terlalu dipikiri. Nah, menambah hartanya alhamdulillah, enggak pun nggak jadi masalah. Begitupun pangkat, begitupun kedudukan. Nah, jadi yang membedakan pada keterkaitan hatinya. Banyak para wali yang kaya luar biasa itu banyak. Di antaranya itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, itu orang kaya itu. Nah, yang kita baca isi bahar itu pengarangnya Abul Hasan Asy-Syadzili itu orang kaya, itu orang kaya, orang alim. Ya, kayaknya orang yang masuk thariqat Syadziliyah katanya insya Allah ditakdirkan salah satu dari 2 ini atau dua-duanya. Kalau kagak kaya alim katanya, yang masuk thariqat Syadziliyah. Kalau kagak kaya alim, bahkan bisa dua-duanya, kaya juga alim juga. Nah, yang baca isi bahar mudah-mudahan dapat itu. Kalau nggak kaya alim, kalau belum dua-duanya berarti kurang banyak baca isi baharnya. Ya, karena yang mimpin atau sahibut thariqahnya orang kaya luar biasa itu. Nah, dia tijar atau berdagang besi di antara usahanya. Tapi wali ya, tingkat tinggi luar biasa, minal afdal. Dari 4 wali kutub, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Ad-Dusuqi, Al-Imam Ar-Rifai, ya, satu lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, di antaranya itu. Jadi bukan tidak boleh memiliki pangkat, kedudukan atau harta, namun hatinya itu yang di mana diletakkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula qad u'tiya zuhdan fid dunya." Apabila kamu mendapati seseorang yang diberikan zuhud pada dunia, wa qillata mantiqin, dan ia diberikan sedikit bicara, faqtaribu minhu, maka mendekatlah kalian kepada orang itu. Fa innahu yulaqqanul hikmata, karena sesungguhnya ia telah diberikan ilmu hikmah, ilmu yang bijaksana. Kalau kamu dapati orang dunianya itu zuhud, sekali lagi bukannya dikatakan zuhud orang susah, enggak. Ada yang memang susah karena dia zuhud, ada yang memang diberikan harta tapi hartinya enggak berkait, zuhud juga. Dan sedikit bicaranya. Kalau ketemu 2 yang sifatnya begini, orang yang punya 2 sifat ini deketin, ambil ilmu dari dia, sebab dia diberikan ilmu hikmah. Mayyutal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberikan hikmah maka sungguh diberikan hal yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi an Abi Khallad wa Abu Na'im wal Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi dari Abi Khallad, Abu Nu'aim, dan Al-Imam Al-Baihaqi melalui Abu Hurairah. Qala Al-Munawi, berkata Syekh Al-Munawi, yulaqqanul hikmata biqafin musyaddadatin maftuhatin. Qafnya dibaca tasydid fathah, yulaqqan. Ay yu'allam daqa'iqal isyarat syafiyah. Orang begitu diajarin isyarat-isyarat yang dalam,
yang dapat menyembuhkan li amradil qulubi bagi penyakit-penyakit hati, al-mani'ati yang menghalangi minit tiba'il hawa dari mengikuti hawa nafsu. Orang yang sudah diberikan ilmu zuhud di dunia dan sedikit bicaranya itu dapat ilmu isyarat. Ilmu isyarat gak perlu banyak penjelasan, sedikit bicaranya cukup mengobati sakit yang ada di hati kita. Artinya penyakit-penyakit hati dari kita itu luntur sebab ilmu yang diajarkan oleh orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa saja yang bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, namun tidak bertambah kezuhudan di dalam dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak bertambah dari Allah kecuali jarak yang lebih jauh. Rawahu ad-Dailami an Aliin, hadis diriwayatkan ad-Dailami dari sahabat Ali. Orang yang ilmunya bertambah namun kezuhudannya tidak bertambah, sama saja orang itu makin jauh, bukan dekat. Kita kan ngaji untuk ilmu itu tujuannya biar tambah dekat sama Allah, tujuannya biar mendapat keridhaan Allah, ma'rifat billah, tujuan kita. Tapi kalau dengan banyak ngaji ibadah kita justru kagak nambah-nambah, malahan berkurang, ada yang salah tuh. Berarti bukannya kita tambah dekat, justru tambah jauh. Biarpun kita sehari ngaji 10 kali, mana aja nyampe, malam ini ke sono, malam ini ke sini, tiap hari ngaji. Grup pengajian ada 15 grup, semuanya bunyi kalau habis maghrib ngingetin pengajian, tapi kagak ada nambah ibadah dari kita. Itu sama saja kita semakin jauh dari Allah, sia-sia. Tempel nih kalau bisa tulisan ini sebelum kita berangkat kita baca tuh, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, atau lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kalau hari ini saya ngaji, pulangnya kagak tambah semangat ibadahnya, ketahuilah kita bukan tambah dekat tapi tambah jauh dari Allah. Jadi benar niat kita. Ada kira-kira yang bisa kita tambahin amalan kita. Yang tadinya kagak duha jadi duha, yang tadinya sholat malamnya sedikit jadi tambahin, yang tadinya kurang baca Quran jadi banyak. Itu yang dipengen dari ta'lim, yang kita hadiri atau yang kita ikuti, sehingga terus kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ulama'a, karena sesungguhnya para ulama, ahaqqu bizuhdi fid dunya min ghairihim, lebih berhak untuk bersifat zuhud di dalam dunia min ghairihim, dari selain ulama. Justru ulama yang harus mencontohkan. Dia disebut ulama karena ada sifat zuhudnya. Kalau tidak ada sifat zuhudnya, dipertanyakan keulamaannya. Wa muhibbu dunya qailun aynat tariq, aynal khalasu kamuskirin syaribaqtila. Wa muhibbu dunya, dan pecinta dunia, qailun, bertanya-tanya, aynat tariq, mana jalan menuju akhirat, aynal khalas, bagaimana caranya ikhlas, kamuskirin, yang seperti itu bagaikan pemabuk, syaribaqtila, yang minum minuman arak. Orang yang cinta dunia kagak pernah beramal, nanya mulu. Gimana caranya? Bagaimana biar ikhlas? Padahal sudah jelas semua ilmu-ilmunya. Tapi karena dia sangat mencintai dunianya, itu bagaikan orang yang mabuk, berjalan tapi tidak tahu arahnya. Hadzal baitu, bait ini makhuzun, diambil min qauli Syekh Muhammad bin Hasan, dari perkataan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muallim Al-Husaini Ba'alawi, Muallim Husaini Ba'alawi. Idza ghariqa ibnu Adam fi hubbid dunya, apabila anak manusia telah tenggelam pada cinta dunia, qala, dia akan bertanya, kaifa a'malu, bagaimana cara beramal, ayna tariq, di mana jalan menuju akhirat, ainal khalasu, bagaimana cara untuk ikhlas, yushbihus sakrona, mirip orang yang mabuk, awil ghariqa fil bahri, atau mirip orang yang tenggelam
di dalam lautan. Mananya doang, kerjain kagak. Gimana itu biar bisa kita ikhlas? Gimana itu cara ngamalin ini, ngamalin anu? Wa illa fama ghairu kalamillahi wa dalalati rasulihi thariqun. Apakah ada selain firman Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam thariqun, dari satu jalan? Enggak ada. Semuanya udah jelas. Kalau kita mau beramal, mau tahu thariqahnya, cara beramalnya, cara ikhlasnya, ngaji. Itu dari firman Allah. Ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pecinta dunia tidak sampai pada hal itu, dia hanya bertanya-tanya saja, tapi tidak ingin mengetahui lebih dalam untuk diamalkan. Qauluhu, perkataan pengarang, dunia bi dhammid dali wa kasriha, dunia dunia, boleh dua. Kama naqalahu Suhaimi, sebagaimana bacaan itu dinukil oleh Al-Imam Suhaimi an Ibnu Qutaibah, dari Ibnu Qutaibah. Wabil qasri, bacanya dengan qasar pendek, min ghairi tanwinin, tanpa ditanwin, hibbu dunya atau duna, boleh juga. Tidak boleh ditanwinkan dunia, itu nggak boleh. Lianna alifahu, karena alif pada lafaz dunia litaknis, fungsinya menunjukkan kemuannatsan. Wa qauluhu, dan perkataan pengarang, at-tariq bisukunil qaf, dengan mensukunkan qafnya. Wa fihi, dan bacaan itu ma yusamma indal arudiyyin bit tadhyil, satu istilah menurut para ulama ilmu arud dengan sebutan tadhyil. Nah, itu nanti pada ilmunya. Qauluhu, perkataan pengarang, abtila al-muradu huna al-khamru, abtila artinya khamr arak. Wa asluhu, dan maknanya ma tubikha min asiril inabi hatta zahaba thulutsahu, perasan anggur yang dimasak sehingga hilang 2/3-nya. Di anggurnya sudah nggak ada, namun yang tercampur atau yang ada saat itu rasa yang lain, itu disebut dengan perasan arak, perasan anggur. Watruk minal azwaji man ma sa'atta fi ta'atin wakhtar uzwin wakhtar uzuban fadilan. Watruk, lalu tinggalkanlah, minal azwaji, dari pasangan-pasangan. Nah, kalau suami berarti dari istri-istri, kalau istri berarti dari suami-suaminya. Man ma sa'atta, adalah orang yang tidak membantumu fi ta'atin, dalam urusan taat. Wakhtar uzuban fadilah, lalu pilihlah uzuban, untuk tidak menikah, untuk membujang, fadilah sebagai satu keutamaan. Orang yang zuhud tidak mau terganggu dengan apapun dan siapapun. Umpama dia menikah, istrinya justru malah menghalangi dia dalam taat, tidak mau ngebantuin, ceraiin aja. Gimana? Kalau istrinya itu malah ngeribetin, nah, buat taat tidak dibantu, buat ibadah tidak didukung. Nah, kata pengarang, pilihlah membujang. Kalau belum nikah masih bujangan, ya, terlanjur enak ibadah, lanjutin. Nah, berapa banyak para ulama yang melakukan itu. Kalau kuat, kalau kagak ya kawin-kawin juga dah, kalau memang dia berkeinginan untuk itu. Qauluhu, perkataannya, utruk fi'lu amrin, fi'il amr minat tark. Wa qauluhu man ma sa'atta min maf'uli utruk, ay utruk man ma sa'atta, tinggalkanlah orang yang tidak bantu kamu. Wa ma, dan ma-nya nafiyatun, ma nafiyah. Wa qauluhu, dan perkataan pengarang, minal azwaj bayanun liman, sebagai penjelasan untuk man. Tinggalkanlah orang yang tidak membantumu dalam taat. Siapa dia? Minal azwaji, berupa istri-istri, gitu. Namanya min bayaniyah. Wa qauluhu minal azwaji bayanun liman, bagi man ma sa'atta. Ai utruk ayyuhal murida li tariqil akhirati, tinggalkanlah wahai para pencari jalan akhirat, minaz zaujati, dari istri-istri, imro'atan, berupa perempuan.
la tusaiduka, yang istri tersebut tidak membantu kamu, ala ta'atillahi ta'ala, terhadap taat kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan. Kalau memang dia tidak membantu kamu, tidak mendukung kamu, tidak memberikan semangat padamu di dalam ibadah, dalam taat. Wal muradu bihadza al baiti, dan maksud dari bait ini maqalahu Abu Sulaiman ad-Darani, apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Sulaiman ad-Darani. Az-zuhdu fin nisa, ada yang namanya zuhud dalam urusan perempuan. Kalau tadi kan zuhud fil mal, zuhud dalam urusan harta. Ada juga zuhud fil jah, zuhud dalam urusan pangkat. Ada juga zuhud dalam urusan perempuan. Bagaimana tuh? Ayyakhtarul mar'ata duna awil yatimata 'alal mar'atil jamilati wasyarifati. Seseorang memilih al-mar'ata duna, wanita yang biasa aja, awil yatimata, atau perempuan yatim, yatimah, 'alal mar'atil jamilati, atas perempuan yang cantik, wasyarifati, dan mulia. Jadi Ahmadi yang pilih biasa aja, itu namanya zuhud fil mar'ah. Perempuan cantik, ini yang satu juga syarifah, orang mulia, yang satu orang biasa aja, yatim lagi, jangan dipilih yang ini. Nah, itu namanya zuhud fil mar'ah. Bisa juga begitu. Nah, tapi juga nanti dilihat, kalau yang biasa saja dan yang yatim ini tidak membantu kamu dalam taat, ya ada kemudharatan juga. Nah, yang jamilah, yang cantik, yang syarifah, yang mempunyai kemuliaan ini justru bisa membantu kamu dalam ibadah, yaitu yang kita pilih. Nah, jadi poinnya adalah pada bagaimana perempuan atau istri tersebut bisa tidak membantu kita di dalam taat dan ibadah. Jadi saking para ulama tidak mau terganggunya dengan perempuan, itu mereka meninggalkan nikah, milih untuk menjomblo atau membujang. Sampai-sampai ada satu kitab khusus yang mengumpulkan biografi ulama-ulama jomblo. Nah, ditulis oleh Syekh Masyayikhina Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Judul kitabnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina asarul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang memilih buat jomblo demi memprioritaskan ilmu atas nikah. Kurang lebih ada 40 ulama di situ. Nah, jadi kalau ente nikah bisa kami itu 41 tuh ntar. Tampil sendiri. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau umur 35 tahun meninggal. Ya, kenapa? Ya, karena saking pengennya dengan ilmu meninggalkan nikah. Dia tidak mau nikah. Ya, bahkan satu perkataan dikatakan dha'al ilmu baina afkhazin nisa. Ilmu itu bisa hilang sebab paha-paha perempuan. Ya, sebelumnya rajin ngaji sampai jam 2 malam juga nggak ada yang nelponin, baru setengah 9 ada kami diteleponin aja. Ya, artinya jadi hilang tuh lantaran paha perempuan. Ini satu makalah Arab, bukan ngarang sendiri. Al ilmu baina afkhazin nisa. Ya, sebab itu jadi hilang. Ngaji mulu apa segala macam. Kalau ngaji di rumah diomelin. Ya, berangkat keluar ngaji diomelin juga. Nah, artinya yang begitu jadi buat puyeng dia. Nah, di rumah gue puyeng, di pulang gue puyeng juga, bagaimana urusannya? Ngopi aja udah dah. Nah, makanya bisa saling memahami ya, sebagai suami juga ya, memberikan perhatian, apa segala macam. Yang Malim Syafi'i pernah cerita itu, orang Tanabang yang ngaji mulu dah. Akhirnya dia mau makan di bawah gudung ngajinya bukannya nasi yang ikan, kitab lu makan dan tuh kitab tuh katanya. Ya, dia rajin dibaca aja tuh kitabnya, biarin aku baca juga. Nah, itu merupakan motivasi ya buat kita, saling mendukung. Suaminya juga mengerti, ya, memberikan hak-haknya ya, kalau libur apa ajak jalan, apa segala macam. Ya, begitupun perempuan, kalau emang waktu suaminya ngaji ya izinin, ya kasih duit yang enak. Ya, suami keluar kan kalau disenyumin sama istri seneng deh selama di motor. Tapi kalau dimerungutin kepikiran tuh, ya, mati segi kitab, palingnya mana-mana bisa jadi tuh. Wah, tadi gue merengusin lagi pas jalan. Nah, itu mempengaruhi ini juga, apa namanya, mentalnya. Nah, itu semuanya saling mengerti sehingga ya, terus jadi keluarga
keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Gitu.